3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Fahri SPP FAPSR FISR selaku dosen pembimbing dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok satu izin memaparkan hasil dari materi yang kami buat yaitu dasar-dasar kepemimpinan yang beranggotakan saya sendiri Rizka Nabilah, yang kedua ada Faris Syah Alam, dan yang ketiga ada Latifatul Arifah. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada outline. Yang pertama ada definisi kepemimpinan. Yang kedua jenis-jenis kepemimpinan. Yang ketiga ada tipologi kepemimpinan efektif. Yang keempat ada teori kepemimpinan. Yang kelima gaya kepemimpinan. Yang keenam keterampilan dasar pemimpin. Yang ketujuh prinsip dasar pemimpin. Dan yang kedelapan kesimpulan. Boleh di next. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Definisi kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan untuk memotivasi dan mengarahkan orang lain menuju tujuan bersama dengan membangun kepercayaan, menghormati, dan mendorong kerjasama yang efektif. Dan juga melibatkan seni yang mempengaruhi dan memberi contoh yang baik kepada pengikutnya. Boleh di next? Selanjutnya ada jenis-jenis kepemimpinan. Terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama ada kepemimpinan di bidang rohania, yang kedua kepemimpinan di bidang politik, yang ketiga kepemimpinan di bidang militer, dan yang keempat kepemimpinan di bidang manajerial. Lalu selanjutnya ada tipologi kepemimpinan efektif. Tipologi kepemimpinan membahas berbagai gaya atau pendekatan yang digunakan oleh pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap tipologi mencerminkan karakteristik tertentu yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin dalam konteks organisasi tertentu. Tipologi kepemimpinan efektif ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional, yang kedua ada kepemimpinan transaksional, dan yang ketiga ada kepemimpinan situasional. Boleh di next? Selanjutnya akan dibacakan oleh Rifa. Kepada Rifa dipersilakan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi empat. Yang pertama itu ada trait teori, yang berarti menyatakan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena memiliki sifat atau karakteristik tertentu sejak lahir. Yang kedua itu ada behavioral teori. Teori ini yaitu berfokus pada gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin seperti otoriter, demokratis, atau laissez-faire. Yang ketiga itu ada kontingensi teori. Teori ini berpendapat bahwa gaya kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi tertentu seperti ukuran organisasi, kompleksitas tugas, dan karakteristik anggota tim. Yang keempat itu ada teori dan gaya perilaku. Teori ini menekankan bahwa pemimpin yang efektif tidak lahir tetapi dibentuk melalui pengembangan keterampilan kepemimpinan dan perilaku yang tepat. Selanjutnya yaitu gaya dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada otoriter. Merupakan gaya kepemimpinan yang ketika pemimpin ketika pemimpin memegang kendali penuh atas pengambilan keputusan tanpa melibatkan anggota tim. Pemimpin tipe ini biasanya memberi perintah langsung dan mengharapkan semua dijalankan tanpa banyak diskusi. Yang kedua ada demokratis. Pemimpin ini melibatkan anggota tim dalam proses pengembalian keputusan, pendapat semua orang dihargai, dan keputusan diambil bersama-sama. Yang ketiga itu ada laissez-faire. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk bekerja sesuai dengan caranya masing-masing. Yang keempat ada transformasional, yaitu memiliki visi besar dan mampu menginspirasi timnya untuk berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik. Yang kelima itu ada transaksional, merupakan gaya kepemimpinan yang berfokus pada hubungan imbalan dan koneksi antara pemimpin dan anggota tim. Selanjutnya itu ada keterampilan dasar pemimpin. Yang pertama itu ada keterampilan teknis, technical skill.
yang berarti kemampuan menggunakan pengetahuan, prosedur, teknik, dan alat tertentu yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya. Contohnya, pemimpin dapur harus memahami teknik memasak, pemimpin proyek konstruksi harus paham peralatan dan metode bekerja. Selanjutnya yang kedua ada keterampilan hubungan manusia, human skill, kemampuan untuk berinteraksi, memotivasi, memahami, dan bekerja sama dengan orang lain. Contohnya seperti mampu membangun komunikasi yang baik, mengelola konflik, dan memberi contoh kepada timnya. Yang ketiga itu ada keterampilan konseptual atau konseptual skill, kemampuan melihat organisasi secara keseluruhan dan dapat memahami hubungan antara bagian dan merencanakan strategi. Contohnya ada menganalisis masalah, merancang visi dan misi, dan membuat kebijakan jangka panjang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faris. Terima kasih Rifa. Untuk selanjutnya integritas. Integritas adalah kualitas pribadi yang menunjukkan kejujuran, konsistensi, dan kesesuaian antara nilai, prinsip, perkataan, serta perbuatan. Seseorang yang berintegritas akan memegang teguh etika dan moral, meskipun dalam situasi yang sulit atau ketika tidak ada yang mengawasi. Poin penting dari integritas, pemimpin dengan integritas tinggi mampu membangun kepercayaan, menjadi teladan, dan menjaga konsistensi dalam setiap keputusan maupun tindakan. Boleh di next. Selanjutnya ada empati. Definisi dari empati dalam hubungan adalah empati adalah kemampuan memahami perasaan, pikiran, dan kondisi orang lain, serta meresponnya dengan tepat. Dalam kepemimpinan, empati memudahkan kepemimpinan, membangun kepercayaan, mempererat hubungan kerja, dan menciptakan suasana tim yang harmonis. Pemimpin yang berempati mampu melihat masalah dari sudut pandang orang lain dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Poin pentingnya kemampuan memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, baik secara emosional maupun perspektif berpikir. Selanjutnya, prinsip dasar pemimpin. Ini dari Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sungtulada, yaitu artinya pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya, memberikan contoh perilaku yang baik dan benar. Yang seterusnya ada Ing Madya Mangunkarsa, di tengah kesibukan, pemimpin harus mampu membangkitkan semangat dan motivasi bagi orang yang dipimpinnya. Selanjutnya ada Tutwuri Handayani. Dari belakang, pemimpin harus memberikan dorongan moral dan motivasi agar orang yang dipimpinnya dapat mandiri dan berkembang. Dari kesimpulan pada materi kali ini, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang baik mempunyai keterampilan integritas dan empati, serta mampu memilih gaya kepemimpinan yang sesuai situasi. Prinsip Ki Hajar Dewantara mengajarkan pemimpin ini untuk jadi teladan, memberi semangat, dan mendukung tim agar mandiri. Baik, ini untuk referensinya. Sekian, Oke, terima kasih. mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.